Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang listrik statis dan peranannya dalam kehidupan ya. Ini dipelajari bab 4 kelas 9 semester 1. Yang pertama kita belajar tentang konsep listrik statis, yang kedua listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini konsep listrik statis itu yang dipelajari tentang muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, dan beda potensial. Yang pertama, penjelasan dari muatan listrik. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Muatan listrik positif disebut proton dan disimbolkan dengan tanda positif. Muatan listrik negatif disebut elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif. Satuan muatan listrik adalah Coulomb atau C besar. Muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Kemudian di sini ada deret tribolistrik adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret atasnya, benda tersebut menjadi muatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda di deret bawahnya, benda akan bermuatan positif. Ini ada nama bendanya ya. Kita bisa lihat listrik statis ini sudah kita pelajari waktu SD ini ya. Ini listrik statis itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada penggaris yang sudah digosok-gosok, kemudian dapat menarik sobekan kertas kecil ya. Ini penggaris plastik mika yang sudah digosok-gosok ya. Dapat menarik sobekan kertas kecil-kecil. Nah, untuk penjelasan yang mengenai muatan positif dan negatif ini ya. Nah, ini ada kain dan ini tadinya muatannya sama ya, ini jumlahnya, kemudian digosok. Setelah digosok, muatan negatifnya itu berpindah ke kain ya. Kemudian ini tadinya sama ya jumlah muatannya, kemudian yang berpindah elektronnya ini berpindah ke batang ini ya. Ini jadinya seperti ini. Jadi tadi kain sutra ya sama kaca ini kan digosok. Jumlah muatannya sama. Jadi ketika sudah digosok itu kaca bermuatan positif karena elektronnya sudah berpindah ke kain sutra. Untuk ini plastik, batang plastik dengan kain wol, itu yang berpindah itu elektronnya dari kain wol ke plastik. Jadi sehingga batang plastik ini bermuatan negatif ya karena banyak elektronnya. Nih, untuk mengetahui pemberian muatan listrik pada benda dapat dilihat pada deret triboelektrik yang sudah tadi dijelaskan ya. Nah, ini interaksi muatan listrik. Nah, ini ya interaksi muatan listrik. Kalau ini positif, batang yang satu bermuatan positif dan batang yang satunya bermuatan negatif. Jika didekatkan maka akan saling tarik-menarik ini ya, saling tarik-menarik. Kemudian yang kedua, batang yang bermuatan negatif dan batang yang bermuatan negatif jika didekatkan maka akan
menjauh ya. Dan bagaimana yang batang bermuatan positif dengan batang yang bermuatan positif? Jika didekatkan seperti ini, maka akan menjauh ya. Jadi dapat disimpulkan yang beda jenis itu saling tarik-menarik, dan yang sama akan tolak-menolak. Itulah penjelasan dari interaksi muatan listrik. Kita kembali lagi. Ini ya, ini penjelasan yang tadi. Kemudian kita lanjutkan, setelah muatan listrik ada hukum Coulomb ya. Hukum Coulomb. Apa itu hukum Coulomb? Peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan disebabkan oleh gaya Coulomb. Persamaan gaya Coulomb dituliskan sebagai berikut. Jadi dua muatan yang tadi nih ya, ada yang positif dengan positif, negatif dengan negatif, negatif dengan positif ini. Peristiwa yang tadi interaksi muatan, ada yang tarik-menarik, ada yang tolak-menolak, ini itu digolongkan, dicontohkan yaitu sebagai gaya Coulomb ya. Ini rumusnya itu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Jadi ini kalau disingkat supaya diingat, itu F sama dengan kakiku berruas-ruas ya, karena R kuadrat ini. Ini untuk cara cepat menghafal rumus gaya Coulomb. Nah, apa itu F? F adalah gaya Coulomb, satuannya M. K, konstanta elektrostatis. Ini sudah ketetapan ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat ya. Kemudian untuk Q1 dan Q2, ini Q1 sama Q2 itu adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. Kemudian kalau R ini adalah jarak antar muatan ya, jaraknya ini antar muatan. Dan satuannya adalah meter. Yang ketiga yaitu ada medan listrik. Apa itu medan listrik? Daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda disebut medan listrik. Sifat kelistrikan benda dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Arah garis-garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda. Garis gaya ini biasa digambarkan dengan anak panah. Ini ya. Kalau positif ini keluar, kemudian ini masuk, yang negatif ini ya. Medan listriknya kalau ini ya, yang negatif masuk ya, arah panahnya. Kalau yang positif ini keluar. Oke, rumusnya itu E sama dengan F per Q atau sama dengan kaki berruas-ruas ya. Nah, ini rumusnya hampir mirip dengan hukum Coulomb, tapi kalau medan listrik itu tidak ada Q lagi ya. Jadi kalau untuk cepat menghafal cuma kaki berruas-ruas begitu ya. Oke, untuk E itu kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. Kemudian untuk F gaya Coulomb itu satuannya Newton ya. Ini salah ya hurufnya. Kemudian Q sama dengan muatan ya. Itu satuannya Coulomb. Kemudian R jarak benda yang bermuatan listrik, satuannya meter.
Kemudian kita bahas lagi beda potensial dan energi listrik. Saat terjadi petir, muatan berpindah dari awan ke awan atau awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Jadi di sini ada muatan ya, di awan-awan ini bisa berpindah dari awan ke awan dan dari awan ke bumi ya. Jadi ini beda potensial itu dirumuskan dan disimbolkan yaitu huruf V sama dengan W per I. Nah, ini ya. W sama dengan usaha yang diperlukan atau energi listrik. Satuannya joule. Kemudian Q jumlah muatan listrik, satuannya kolom. Kemudian V itu beda potensial, satuannya V atau volt ya. Lanjut ke contoh soal yang ada di sini ya. Dua benda bermuatan A dan B masing-masing sebesar 8 mikrokolom dan 6 mikrokolom. Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton. Jika konstanta elektrostatis 9 kali 10 pangkat 9 Nm persegi per C kuadrat. Hitung jarak kedua muatan dan besar kuat medan yang dirasakan muatan uji A oleh muatan listrik B. Jadi untuk mempermudah mengerjakan soal ini, kita lihat kata kuncinya ya. Harus kita menyelesaikan pakai diketahui, tanya, dan jawab. Kemudian ini ada muatan itu tadi Q ya. Nah, ini ditulis Q A sama dengan 8 mikrokolom dan Q B itu 6 mikrokolom. Nah, ini dijadikan kolom dulu ya. Berarti dikali 10 pangkat min 6 ya, ini masing-masing. Kemudian kita lihat di sini ada tulisan gaya. Gaya berarti F ya, berarti ini benar. F sama dengan 270 Newton. Nah, ini konstanta elektrostatis, ini hurufnya K ya, karena konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm persegi per C kuadrat. Kemudian yang ditanyakan itu jarak kedua muatan. Nah, jarak kedua muatan ini berarti R dan besar kuat medan. Kuat medan itu disimbolkan dengan E. Jadi kita pakai rumus yang ini ya. Berarti untuk menjawabnya pakai rumus yang biasa yaitu F sama dengan kakiku berruas-ruas ini ya, kali Q A kali Q B per R kuadrat. Ini dimasukkan masing-masing angkanya, kemudian dicari ya. Ini sudah tinggal ketemu, ini sudah ketemu ya. R sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini kalian bisa hitung-hitungan pakai matematika ini ya. Baik, setelah ketemu R ini ya, berarti sudah terjawab untuk yang R. Kemudian sekarang kita hitung yang E. E sama dengan F per Q ya. Q A. Kemudian ini E sama dengan 270 dibagi 8 kali 10 pangkat min 6, itu hasilnya 3,375 kali 10 pangkat 7 N per C ya. Jadi jarak kedua muatan 4 kali 10 pangkat min 2 M dan besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A sebesar 3,375 kali 10 pangkat 7 N per C.
Nah, ini ya, sangat mudah sekali ya mengerjakan ini. Lanjut, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ini di sistem saraf ya. Ternyata ada listriknya ya. Ini yang pertama ada kelistrikan pada sel saraf, yang kedua ada hewan-hewan listrik, yang ketiga penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Kita lihat. Ini kelistrikan pada sel saraf ya. Ini struktur sel saraf. Ini ada dendrit ya. Ini yang namanya dendrit, yang seperti akar-akar ya. Kemudian di sini ada badan ya. Nah, ini. Kemudian dan ini ada nukleus. Nukleus itu intinya, inti ya. Kemudian di sini ada akson dan di sini ada sel Schwann. Ini ada selubung mielin di sini ya, ada selubungnya. Kemudian di sini ada nodus Ranvier, ini yang biru-biru ini ya. Kemudian di sini ada penghubung ya, akson namanya. Nah, ini struktur sel saraf seperti ini. Kemudian aliran ion pada celah sinapsis. Sinapsis itu yang menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya ya, ini ya. Ada membran presinapsis, ini seperti ini. Kemudian ini ada sel postsinapsis, ini di sini ya, kayak yang di sini, yang di akar-akar ini ya. Sel postsinapsis ini ada Na+ dan Na+ di sini ya. Kita lihat mekanisme aliran ion pada celah sinapsis ya. Saluran Ca2+ membuka ya. Selanjutnya konsentrasi Ca2+ meningkat. Kemudian vesikel berfusi dengan membran prasinapsis. Kemudian neurotransmitter keluar. Selanjutnya neurotransmitter berikatan dengan saluran ion ya. Lanjut, saluran ion membuka. Nah, ini selanjutnya ion Na+ masuk atau ion K+ keluar. Nah, ini selanjutnya neurotransmitter terlepas dan saluran menutup. Jadi di sini ada kelistrikan ya, ada yang bermuatan ya positif ya. Lanjut, hewan apa saja sih yang ada listriknya? Ini ada ikan belalai gajah, ini ya gambarnya seperti ini. Kemudian ada ikan pari listrik, ini ikan pari listrik. Kemudian ada hiu kepala martil, ini ya hiu kepala martil seperti ini. Kemudian ada lele listrik, ini lele listrik. Kemudian ada ikan skatel listrik, ini ya ikan skatel listrik. Kemudian ada belut listrik dan ada hewan echidna. Nah, ya ini hewan-hewan listrik ya. Kemudian lanjut ke penggunaan listrik di lingkungan sekitar ya. Yaitu yang pertama ada penangkal petir. Nah, ini ya setiap gedung ada penangkal petirnya ya. Prinsipnya bagaimana? Prinsip kerja penangkal petir yaitu pengosongan atau penetralan muatan listrik. Pengosongan muatan ini sering disebut dengan bentanahan karena muatan dikosongkan dengan menyalurkan ke tanah. Fungsi penangkal petir membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik dapat berpindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang dilewatinya. Jadi, kalau ada penangkal petir ini, jadi muatan listrik langsung masuk ke tiang penangkal petir ini ya. Jadi disimpan di dalam tanah. Jadi tidak langsung merusak gedung-gedung di sekitarnya.
Baik, untuk yang kedua yaitu pada alat pengecatan mobil ini ya, dicat mobilnya. Nah, ini bagaimana prosesnya, yaitu butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Selanjutnya, penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar, contohnya ini ya, pengendapan elektrostatis cerobong asap. Komponen utama pengendap elektrostatis berupa kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Adanya perbedaan tegangan yang cukup besar menyebabkan udara kotor seolah-olah mengalami ionisasi. Kotoran udara menjadi ion negatif, sedangkan udara bersih menjadi ion positif. Masing-masing akan menuju elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan ditarik oleh dinding tabung, sedangkan udara bersih akan berada di tengah-tengah silinder kemudian terembus keluar, ya. Kemudian ada lagi yaitu mesin fotokopi. Mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner. Toner memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Baik, sekian yang kita pelajari tentang listrik statis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.